Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah, mahasiswa STAIKAP Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah lembaga dan instrumen keuangan syariah mengenai materi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah entitas atau lembaga yang beroperasi berdasarkan sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam yang menjadi acuan dan pedomannya. Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah. Fungsinya antara lain yaitu untuk pengalihan aset. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai perantara untuk memindahkan aset dari pihak yang surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Yang kedua yaitu transaksi. Menyediakan layanan transaksi keuangan berbasis syariah seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi. Yang ketiga yaitu likuiditas, yaitu menjaga ketersediaan dana tunai agar kebutuhan nasabah bisa terpenuhi. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu mempermudah dan mempercepat transaksi ekonomi berbasis syariah agar lebih efisien. Peran lembaga keuangan syariah antara lain untuk membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas barang atau jasa, kemudian untuk memperlancar distribusi barang, kemudian untuk mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Secara umum, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Prinsip lembaga keuangan syariah yaitu harus bebas maghrib, antara lain yaitu maisir dalam arti perjudian, gharar dengan arti penipuan atau ketidakjelasan, kemudian haram, larangan haram, kemudian riba atau larangan adanya bunga, kemudian larangan transaksi dengan batil seperti mengurangi timbangan, mencampur adukan barang yang baik dan buruk agar memperoleh keuntungan yang lebih. Kemudian ada konsep profit dan loss sharing, yaitu sistem bagi hasil yang menanggung untung dan rugi bersama sesuai dengan akad. Transparansi dan keadilan. Kemudian ada juga dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Stakeholder keuangan syariah. Yang pertama yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Kemudian yang kedua ada Departemen Keuangan (DPKU). Melalui Bapepam LK, DPKU mengeluarkan sejumlah regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip-prinsip syariah di ruang lingkup pasar modal syariah. Yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Yang keempat ada Dewan Pengawas Syariah, merupakan kepanjangtanganan dari DSN MUI pada lembaga keuangan syariah. DPS ini secara garis besarnya melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, baik dalam pengaplikasian sistem maupun produk-produk dari keuangan syariah itu sendiri. Selanjutnya ada Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas. Tujuan didirikannya Basarnas adalah untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa
muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam. Kemudian ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah. OJK bertanggung jawab dalam pengembangan keuangan syariah melalui regulasi, pengawasan, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada bank pembiayaan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah. Contohnya antara lain BPRS Al-Salam, Amal Salman, Bandung, Jawa Barat. Ada BPRS Harta Insan Karimah di Tangerang, Banten. Lembaga yang lain antara lain ada asuransi syariah, lembaga yang kegiatan usahanya saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Contohnya antara lain ada takaful keluarga, ada prudensial syariah, ada manulife syariah. Kemudian ada pasar modal syariah. Efek syariah adalah efek bagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya melalui dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada pegadaian syariah, lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Contohnya ada reksadana mandiri Investa Atraktif Syariah, ada di BNI, ada BNI AM, dana saham syariah Musahamah. Kemudian ada sukuk syariah, surat berharga negara atau korporasi yang berbasis prinsip syariah, tidak mengandung bunga. Yang ke-11 ada lembaga pengelola zakat. Lembaga ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal. Contohnya seperti Basnas, ada Lazis NU, ada Lazis Muhammadiyah. Kemudian ada lembaga pengelola wakaf, lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan selain bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, namun juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada BMT. BMT adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait Al-Mal wa Al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kemudian ada sewa guna usaha syariah atau leasing syariah. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau tanpa opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya ada BCA Syariah Finance, ada Mandiri Utama Finance Syariah. Tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah. Tantangannya antara lain literasi dan edukasi keuangan syariah yang masih rendah. Kemudian ada infrastruktur dan teknologi yang belum merata,
kemudian juga skala dan daya saing yang masih terbatas dengan lembaga konvensional. Peluang lembaga keuangan syariah yaitu pertumbuhan penduduk muslim yang semakin banyak dan kesadaran akan halal penduduk muslim itu sendiri. Kemudian ada dukungan pemerintah dan regulasi. Kemudian ada integrasi dengan ekosistem halal. Demikian presentasi lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.